Assalamualaikum, terima kasih buat lo yang udah ngeklik video ini. Ditahan imbang Empoli, posisi AC Milan di 3 besar terancam. Nah, AC Milan harus puas berbagi poin dengan Empoli setelah bermain imbang tanpa gol. Kok bisa? AC Milan terpaksa hanya mendapatkan 1 poin saat menghadapi Empoli pada Giornata ke-29 Liga Italia Serie A Sabtu dini hari. Bermain di San Siro, kedua tim gak mampu menciptakan gol sehingga pertandingan berakhir dengan skor kacamata. Alasannya sih mau fokus di Liga Champions. Terus pasang pemain di starting line up, masukin pemain cadangan. Ante Rebic, Pobega, sama Divock Origi. Ya, boleh dibilang blok. Nah, hasil ini memang nggak mengubah posisi AC Milan dengan 52 poin dari urutan ketiga klasemen sementara. Tapi tempat mereka di 3 besar terancam, bro. AC Milan hanya selisih 1 poin dari Inter Milan dan 2 poin AS Roma. Lalu ada 4 poin dengan Atalanta. Kalau kayak gini bahaya nih. Bahaya nih kalau kayak gini terus. Lama-lama AC Milan di akhir musim bisa di posisi ke-6. Masuk di Conference League. Udah gitu harus rebutan sama Juventus. Tahu nggak lo? AC Milan hanya menerima total 2 tembakan melawan Empoli yang paling sedikit pada musim 2004-2005. Nah, kejadian waktu itu AC Milan versus Chievo Verona pada April 2005, di mana Chievo gak mampu mencatatkan 1 tembakan pun. Shot on goal itu gak ada. Dan Carlo Ancelotti waktu itu sebagai pelatihnya, dia bilang bahwa pada saat ini ya, AC Milan adalah tim terbaik yang pernah dia latih. Sekarang Carlo Ancelotti gak latih AC Milan lagi. Lalu bagaimana dengan Napoli yang menjadi lawan AC Milan berikutnya di Champions League? Berat nih. Setelah dibantai AC Milan dengan skor 0-4, Napoli sikat Lecce dengan skor tipis 1-2. Kok bisa? Pertandingan waktu itu Partenope, julukan Napoli, berhasil bangkit dari kekalahan AC Milan saat menghadapi AC Milan dan terbaru berhasil mengamankan 3 poin di markas Lecce. Nah, Napoli sukses meraih kemenangan atas Lecce pada Giornata ke-29 Liga Italia Serie A Sabtu dini hari bareng sama pertandingannya AC Milan versus Empoli. Nah, bermain di stadion Comunale Via del Mare, pokoknya gitu. Partenope menang tipis 2-1 berkat gol Giovanni Di Lorenzo. Terus gol bunuh dirinya Falcon. Terus Lecce cuma mampu lewat dari Federico Di Francesco di menit 52. Gini ya, Lecce ini memang calon penghuni Serie B yang tanpa harus kena skandal dulu gitu dan pengurangan poin. Nah, kemenangan ini membuat Napoli semakin kokoh di puncak klasemen Liga Italia Serie A. Iya sih ya. Setelah sempat menelan kekalahan dari AC Milan dengan skor 0-4 di Giornata ke-28, emang harus gue sebut berulang-ulang sih. Nah, tambahan 3 poin ini membuat tim asuhan Luciano Spalletti mengoleksi 74 poin dari 29 laga, unggul 19 poin dari pesaing terdekatnya. Di posisi kedua ada Lazio. Teruntuk fans Lazio atau Laziale khususnya di Indonesia nih, kalian kemana aja? Kok nggak pernah kelihatan? Tim kalian itu loh masuk ke zona Liga Champions musim depan. Yuk sini ngumpul. Jangan di gua terus. Keluar dong. Tahu nggak lo? Giovanni Di Lorenzo adalah satu-satunya back saat ini di Liga Italia Serie A dengan 2 gol atau lebih gitu di Serie A. Dan 2 gol lebih di Liga Champions. Di 5 liga top Eropa. Nah,
hanya ada 4 back dengan catatan 2 gol lebih di liga masing-masing dan 2 gol di Champions League. Yang pertama ada Di Lorenzo dari Napoli. Terus yang kedua itu ada Benjamin Pavard dari Bayern Munchen. Ketiga ada Rafael Guerreiro dari Borussia Dortmund. Lalu yang keempat ada Cancel Memba dari Olympique Marseille. Lalu ada isu yang beredar, Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis bilang Ultras Napoli bukan supporter sejati, tapi penjahat. De Laurentiis kecam keributan lawan AC Milan pada saat itu. Kok bisa? Dalam pertandingan kontra AC Milan, Napoli takluk dengan skor 4 gol tanpa balas. Ada kericuhan yang terjadi antar sesama pendukung garis kerasnya Napoli terjadi pada saat laga AC Milan di Stadio Diego Armando Maradona waktu Senin dini hari. Nah, ini membuat Presiden Aurelio De Laurentiis gusar gitu. Dia bilang menyebut mereka itu sebagai penjahat. Kirain keributan antar sesama tuh cuma ada di negara Konoha doang. Ternyata gue salah. Jadi gini Pak, Ultras dari kurva A dan kurva B melakukan aksi protes dalam pertandingan versus AC Milan. Nah, pada saat itu ya, mereka yang hadir di tribun, di stadion, nggak boleh memberikan dukungan kepada Napoli. Melainkan cuma duduk diem, tanpa bendera, tanpa syal, nggak boleh ngecem. Nah, aksi tersebut dilakukan sebagai protes atas kenaikan harga tiket dan peningkatan tindakan pengamanan. Diketat tuh. Ada beberapa CCTV di stadion. Nah, jadilah supporter Napoli mencaci maki Aurelio De Laurentiis dengan kata-kata kasar ke presiden mereka sendiri. Karena kebijakan yang diterapkannya gitu. Paham ya Pak ya? Jadi gitu Pak ya. Nah, isu yang beredarnya lagi nih Pak, nggak semua pendukung atau supporternya Napoli dari kurva A dan kurva B ini mengikuti aksi protes tersebut. Nggak ada tuh, nggak semuanya gitu. Karena adanya penolakan tersebut memicu pertikaian yang melibatkan puluhan orang yang waktu itu pada saat laga berlangsung gitu, lagi main gitu. Buset ya, sesama Ultras Napoli ribut karena harga tiket naik. Terus kalah telak lagi. Pusing. Gue merasa ya, yang protes karena kenaikan harga tiket nonton itu orang-orang yang sebenarnya tuh nggak mampu bayar loh. Coba kalau lo mampu bayar buat beli tiket nonton pertandingan sepak bola gitu ya, pasti masalah itu tuh nggak akan muncul gitu. Coba deh, tolong diperhatikan. Nah, De Laurentiis menilai sepak bola Italia mesti mengikuti peraturan seperti di Liga Inggris. Kalau enggak, masalah yang terjadi akan kembali terulang di kemudian hari. Oh, ngikutin prosesnya kayak di Liga Inggris. Ini kata De Laurentiis yang dikutip dari Calcio Mercato sih. Jadi De Laurentiis ngomong kayak gini nih. Ini adalah kisah yang telah berlangsung selama 50 tahun. Selama hukum Margaret Thatcher tidak diambil dan diterapkan di Italia, kami akan selalu mengalami masalah ini. Gitu katanya. Terus ada tambahannya lagi nih Pak. Mereka bukanlah penggemar sejati, tetapi penjahat yang diizinkan untuk pergi ke stadion dan mempermalukan penggemar sejati dan keluarga dengan melihat pertandingan yang dapat dilihat semua orang. Masuk akal. Masalah kenaikan harga tiket ya semoga aja sih diselesaikan ya antara Ultras Napoli dan presidennya. Dan masalah rasis nih yang sering terjadi di dunia sepak bola, khususnya di Liga Italia Serie A, di mana berita terjadi menimpa Romelu Lukaku. Itu berita terakhirnya. Waktu pertandingan Juventus versus Inter di semifinal Coppa Italia leg pertama. Itu kebangetan banget sih. Ya Allah. Daripada naikin harga tiketnya,
Mending mencegah orang-orang yang rasis buat masuk stadion gitu. Sebel gua. Ya udahlah, sekian dulu. Terima kasih buat lu yang udah ngeklik video ini di channel gua, Deddy Kurniawan 1899. Terima kasih, gue pamit dan assalamualaikum. Ciao.